Shalom saudara-saudara, bertemu dengan saya kembali Susan Wiryadinata. Pada hari ini saya akan membawakan renungan mengenai sikap berdoa. Nah, saya akan mengambil dari sikap doa Rasul Paulus yang terdapat di Filipi 1 ayat 2 yang mengatakan demikian. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Memang tema kita Filipi adalah sukacita. Pertama-tama karena jemaat di Filipi mengasihi Paulus dan sangat memperhatikannya. Hubungan mereka sangat erat. Ingat bahwa jemaat di Filipi kemungkinan dimulai oleh keluarga Lydia, wanita penjual kain ungu itu. Dia dimenangkan oleh Rasul Paulus. Dia dan keluarganya semua terima Tuhan Yesus. Juga Paulus pernah dipenjara di Filipi dan kemudian ada kepala penjara yang bertobat di sana. Dia dan keluarganya juga diselamatkan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya pada awal suratnya Paulus mengatakan bahwa ia selalu mengucap syukur kepada Allah setiap mengingat mereka. Paulus setia mendoakan jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Khusus di sini, ia mengatakan bahwa ia berdoa dengan sukacita. Tentunya karena hati gembira, ada hubungan yang baik, ada kenangan yang baik, maka berdoa pun dengan sikap sukacita. Saudara, jika kita sering berdoa, dalam hidup kita mempunyai hubungan yang baik dengan banyak pihak, kita dapat berdoa dengan sukacita. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena hati yang gembira adalah obat. Jangan menjadikan doa suatu beban. Kita berdoa untuk roh hikmat dan wahyu agar mengenal Allah dengan benar. Kita berdoa dengan sukacita, maka Allah juga dengan senang hati memberikan yang terbaik bagi kita. Kita berdoa bagi keluarga sendiri dengan menyebut nama anggota keluarga, besan, keluarga besar, mertua, orang tua. Jika hubungan kita selalu baik, tentu kita dapat berdoa dengan sukacita. Maka kita dapat berdoa bagi banyak hal. Sebaliknya juga, jika kita berdoa mendoakan mereka dengan sukacita, hubungan kita juga diperbaiki, akan lebih baik lagi. Kita dapat berdoa untuk bangsa dan negara, untuk kota tempat tinggal kita, untuk gereja kita, untuk anggota kelas sekolah minggu, untuk KPW kita dengan sukacita karena kita merindukan mereka dan hubungan kita baik. Maka kita mendoakan dan bersyukur akan keberadaan mereka. Kita sebut nama mereka satu persatu. Bersyukurlah jika gereja bertumbuh. Bersyukurlah karena ada jiwa-jiwa baru. Karena kita sudah menjalin hubungan dengan mereka, kita menginjili mereka, dan sikap kita waktu bertemu dengan mereka juga sukacita. Kita bertanya keadaan mereka, memberitahu mereka bahwa kita mendoakan mereka. Pada waktu kita mengadakan kegiatan sosial, melalui menjalin hubungan yang baik, sikap sukacita kita akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan menerima kita juga dengan senang hati, dengan sukacita. Sukacita akan tercermin dalam keluarga. Tentu anggota keluarga ikut bersukacita, karena sukacita itu menular loh. Kalau kita gembira, orang lain ikut bergembira. Kalau kita tersenyum, orang yang melihat kita juga ikut tersenyum. Jadi dalam keluarga tidak banyak pertengkaran, masalah-masalah dapat diselesaikan. Cobalah tersenyum pada waktu berjumpa orang lain. Biasanya mereka akan membalas kita dengan tersenyum juga. Nah, saudara-saudara, ada seorang mantan mahasiswa saya
tinggal di Amerika Serikat. Baru-baru ini dia bersaksi, banyak orang sedang di PHK, sulit mencari pekerjaan. Namun dia diterima bekerja di sebuah supermarket. Bahasa Inggrisnya saja masih pas-pasan. Namun wajahnya selalu tersenyum karena ada kasih Kristus. Manajer supermarket itu bahkan mengatakan, waktu dia sudah menerima dia malah mengatakan, jika kamu mempunyai teman yang seperti kamu ini, selalu sukacita, suka tersenyum, kenalkan pada kami, suruh dia bekerja di sini, saya akan menerima dia. Nah, bagi saudara yang melamar pekerjaan, sikap Anda diperhatikan oleh HRD. Sejak saudara masuk pintu untuk berwawancara, sikap saudara sudah diperhatikan. Jika ada sukacita di dalam hati karena percaya akan pemeliharaan Kristus, percaya akan Allah dengan benar, wajah saudara akan bercahaya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang yang bersukacita tidak mengeluh. Pekerjaan yang berat terasa ringan. Situasi sulit dapat diatasi dengan tenang. Sesama manusia ikut tersenyum, apalagi Tuhan. Jika kita menghadap pada Tuhan dengan sikap sukacita, Tuhan juga akan tersenyum pada kita. Banyak orang hidup dalam kesusahan. Bangunlah sikap sukacita. Saudara sendiri sukacita, orang di sekeliling saudara ikut sukacita. Jika saudara berjualan, jualan saudara akan menjadi laris karena orang senang bertemu dengan saudara. Berkat saudara akan berlimpah. Saudara diberkati secara rohani, emosi, dan juga secara jasmani. Orang yang bersukacita penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur akan keselamatan yang sudah saudara terima. Berdoa agar saudara dipakai Tuhan untuk membawa berita sukacita kepada banyak orang. Kuasai berita sukacita agar saudara dipakai Tuhan untuk menjadi alat pembawa kabar sukacita, kabar baik dalam Yesus. Barang siapa percaya akan kasih Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mau merenungkan firman Tuhan bersama saya. Dan Tuhan memberkati dan memelihara saudara semua. Tuhan menyinarkan wajahnya pada saudara. Kemuliaan bagi Tuhan sekarang dan selamanya. Amin.